Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Ai Putri, NPM 19.100111015 dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta. Di video kali ini saya akan menjelaskan macam dan sumber pencemaran lingkungan dalam mata kuliah ESDA dan Lingkungan dengan dosen pembimbing Ibu Helmawati. Macam dan sumber pencemaran. Pencemaran atau limbah adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air ataupun udara. Limbah terbagi dua macam. Yang pertama, limbah terserap adalah limbah yang mana selama tingkat buangan limbahnya tidak melebihi daya tampung atau daya serap lingkungan. Yang kedua, limbah tak terserap. Limbah ini adalah limbah yang susah dicerna secara biologis, seperti botol kaca, logam berat, timbal, bahan berbahaya beracun atau B3 yang seringkali kemudian menumpuk di sekitar sumber limbah tersebut. Selanjutnya, efisiensi pengendalian limbah. Limbah atau pencemar adalah sisa dari kegiatan produksi maupun konsumsi. Limbah ini mau tidak mau harus dikembalikan ke dalam lingkungan alami. Terdapat dua macam limbah yang sulit diserap dan limbah yang mudah diserap. Limbah yang sulit diserap adalah jenis limbah ini tergantung pada tingkat akumulasinya pada lingkungan dan tingkat kerusakan yang berjalan akan meningkatkan volume limbah tersebut. Sedangkan limbah yang sulit diserap adalah apabila tingkat buangan limbah yang diciptakan oleh suatu kegiatan itu masih relatif rendah, maka lingkungan akan mengasimilasinya dan kerusakan lingkungan dapat dihindari. Selanjutnya, pencemaran pada sumber daya air. Ada 3 pencemaran sumber daya air. Yang pertama, pencemaran air tanah. Pencemaran pada sumber air tanah terjadi bila adanya bahan pencemar yang memasuki daerah titik jenuh sumber daya air tanah. Contohnya saja, pencemar yang sulit disaring dan dihilangkan. Sekalipun ini memasuki badan air, pasti akan sulit sekali untuk dibersihkannya. Yang kedua, pencemaran air permukaan. Sumber pencemaran air permukaan ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama, sumber tak bergerak dan sumber bergerak. Sumber tak bergerak biasanya membuang limbah ke dalam air permukaan melalui pipa buangan, parit, ataupun saluran lainnya. Sedangkan sumber bergerak akan mempengaruhi badan air secara tidak langsung dan tersebar sifatnya. Yang ketiga, sifat pencemar pada air. Limbah dapat dibedakan menjadi limbah yang mudah diasimilasi oleh lingkungan dan limbah yang sulit diasimilasi oleh lingkungan. Contohnya saja, limbah yang dapat diurai dan sulit diurai, seperti limbah organik dan limbah anorganik. Selanjutnya, bahan berbahaya dan beracun. Sebagian besar pencemar yang beracun adalah pencemar yang sulit diasimilasi oleh lingkungan. Jenis pencemar ini biasanya berupa bahan-bahan kimia yang tidak mudah terserap dan terurai dalam air yang dicemarinya. Dalam kondisi normal, sebenarnya sebagian besar bahan kimia tidak akan meracuni. Tetapi dalam dosis yang berlebihan, jelas saja bahan kimia itu akan berubah menjadi racun. Contohnya saja, obat-obatan dan pemberantas hama. Oleh karena itu, kebijakan yang diterapkan pada penanggulangan pencemaran yang sifatnya mudah terasimilasi tidak akan mudah untuk menanggulangi pencemaran yang beracun ini. Selanjutnya, pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dengan jumlah yang membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Macam-macam pencemaran itu sendiri seperti sulfur dioksida, partikel karbon monoksida, ozon, sulfur nitrogen, timah hitam, debu, serta hidrokarbon. Pencemaran udara terbagi 2. Yang pertama, partikel. Terdiri dari debu karbon yang sangat kecil sekali atau kumpulan sulfur dengan diameter 0,1 sampai 25,0 UM. Partikel ini dihasilkan oleh berbagai proses alami seperti tiupan angin di padang belantara, lautan, gunung-gunung, kebakaran hutan atau erosi tanah. Yang kedua, gas baik.
Gas baik berasal dari alam itu sendiri ataupun karena kegiatan manusia yang banyak sekali dikeluarkan di permukaan bumi dan dilepaskan ke atmosfer, seperti pencemaran karbon dioksida yang diserap oleh tanaman melalui fotosintesis dan dibuang oleh hewan melalui pernafasannya. Yang terakhir, pencemaran sumber daya tanah. Tanah atau bumi merupakan tempat kehidupan manusia. Oleh karena itu, tidak diherankan bila tingkat pencemaran sangat tinggi di muka bumi ini. Banyak sekali limbah padat dibuang ke tanah atau area yang tidak digunakan untuk penggunaan tertentu. Akhirnya, tempat pembuangan limbah padat itu tidak menyenangkan dan menimbulkan rasa tidak nyaman bila berada di sekitar pemukiman tersebut. Meskipun efek dari pembuangan tersebut tidak langsung pada manusia, akan tetapi dapat tersalurkan pada rangkaian makanan seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan yang memakan rumput-rumputan yang tumbuh di daerah penumpukan kadar racun tersebut. Baik, itulah penjelasan dari saya. Jika saya ada salah kata atau salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.